ada dua soal di sini. Pertama, prosedur yang tidak ditaati sekali lagi. Yang kedua, pernyataan untuk bisa menyatakan sebuah ormas itu bubar atau dilarang, apakah bisa dilakukan pemerintah, padahal ruang administratif pemerintah harusnya hanyalah pencabutan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, yang menyebabkan organisasi tersebut tentu tidak bisa mendapatkan pelayanan pemerintah lagi kalau mereka menginginkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita mengenai tetap FPI, Front Pembela Islam. Kali ini ada pendapat menarik dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa yang mengatakan bahwa Front Pembela Islam atau FPI bukan organisasi terlarang, ya. Kok bisa begitu? Ya, kita bacakan dulu ya. Pakar hukum Hamdan Zulfa angkat bicara soal pro kontra keputusan pemerintah mengenai larangan aktivitas ormas FPI. Hamdan menilai meski FPI dibubarkan, ormas tersebut bukan ormas terlarang seperti PKI. Membaca dengan seksama keputusan pemerintah mengenai FPI, pada intinya menyatakan ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tak terdaftar, melarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI, dan pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan, ujar Hamdan Zulfa melalui akun Twitternya Minggu 3 Januari. Ya. Hamdan menilai FPI berbeda dengan PKI yang dilarang pemerintah. FPI menurut Hamdan adalah organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum. Sementara itu PKI merupakan partai terlarang dan dianggap telah mengembangkan ajaran yang merupakan tindak pidana. Hal ini tidak terjadi pada FPI, Front Pembela Islam, ya. Ini ada cuitannya ya. Kita ulangi cuitannya. 1. Membaca dengan seksama keputusan pemerintah mengenai FPI, pada intinya menyatakan ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tidak terdaftar, melarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI, dan pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan. 2. Maknanya FPI bukan organisasi terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI. Beda dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang dan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107A KUH Pidana menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana, lanjut Hamdan. Lebih lanjut, Hamdan menjelaskan, undang-undang tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Menurut putusan MK nomor 82/PUU strip 11/2013, ada 3 jenis ormas yaitu ormas berbadan hukum,
ormas terdaftar dan ormas tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar, kata dia, tidak mendapat pelayanan pemerintah, sementara ormas terdaftar mendapat pelayanan negara. Menurut Hamdan, sebuah ormas bisa dilarang jika ormas itu terbukti merupakan organisasi komunis atau teroris atau organisasi kejahatan. Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan, jelas dia. Ya, Sobat RH sekalian, ya, itu tadi pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa yang menyatakan bahwa FPI sesungguhnya bukan organisasi terlarang. Tetapi dalam versi pemerintah, karena FPI sudah tidak memperpanjang pendaftaran dan dia tidak lagi terdaftar, maka secara de jure, sekali lagi de jure, dia bubar dengan sendirinya. Nah, padahal berkali-kali saya katakan juga, ya, termasuk Hamdan Zulfa katakan dan juga pakar hukum lain katakan, bahwa yang namanya sebuah organisasi masyarakat, ormas, tidak harus terdaftar. Karena ada 3 jenis ormas, sebenarnya 2 jenis, yaitu ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Nah, ormas yang tidak berbadan hukum tersebut ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Jadi sekali lagi, pendaftaran atau terdaftarnya sebuah ormas bukan syarat pendirian atau eksistensi sebuah ormas tersebut. Jadi dalam konteks ini, ketika FPI tidak memperpanjang pendaftarannya atau surat keterangan terdaftarnya belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri, maka sesungguhnya FPI dalam konteks ini adalah dia tidak lagi menjadi ormas yang terdaftar, melainkan ormas yang tidak terdaftar. Bukan secara de jure bubar. Persoalannya adalah kalau dia tidak terdaftar, memang dia barangkali akan tidak mendapatkan pelayanan pemerintah, karena pemerintah tentu lebih akan melayani ormas yang berbadan hukum dan ormas yang terdaftar. Jadi Sobat Era sekalian, dalam konteks ini, ketika pemerintah mengatakan bahwa bubarnya FPI karena dia tidak lagi terdaftar dan secara de jure seperti itu, maka dalam perspektif Hamdan Zulfa, saya, dan banyak pakar hukum lainnya, sesungguhnya pemerintah keliru kalau mendasarkan bahwa tidak terdaftarnya atau tidak ada SKT-nya FPI menyebabkan organisasi itu bubar. Soalnya adalah kewenangan hukum administratif pemerintah dengan doktrin atau asas contrarius actus adalah mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum. Soalnya adalah karena sudah tidak ada lagi surat keterangan terdaftar dan status badan hukum, ya harusnya tidak ada tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencabut badan hukum atau mencabut keterangan terdaftar atau surat keterangan terdaftar. Artinya FPI dan banyak organisasi lain hanya menjadi ormas yang tidak terdaftar, yang barangkali akan tidak mendapatkan pelayanan pemerintah kalau membutuhkan sebuah layanan yang itu biasanya hanya diperuntukkan untuk mereka yang berbadan hukum atau yang terdaftar, agar pemerintah memiliki kontrol administratif terhadap mereka. Sekali lagi, kontrol administratif bukan kontrol yang sifatnya substantif. Jadi ketika pemerintah mengatakan bahwa ormas ini terlarang dan dilarang melakukan kegiatan, maka sesungguhnya itu agak kontroversial, ya, agak kontroversial,
walaupun itu diterima sebagai sebuah kewenangan pemerintah menurut tafsir pemerintah sendiri tentunya, tetapi sekali lagi menurut saya dan juga banyak pakar hukum lainnya, alangkah baiknya pelarangan ormas tersebut melalui sebuah putusan pengadilan. Sekali lagi melalui putusan pengadilan untuk menghormati Indonesia sebagai negara hukum. Tapi masalahnya adalah apa yang harus dilakukan pemerintah kalau mereka menghadapi sebuah kondisi di mana organisasi itu membahayakan. Nah, kalau memang kondisinya demikian, harusnya pemerintah secara spesifik menunjuk kegiatan apa yang menyebabkan FPI punya potensi untuk dilarang. Maka menurut undang-undang sendiri, ya, Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, pemerintah harus memberikan peringatan kepada FPI atau organisasi yang mau dilarang, tentu secara spesifik kegiatan mana, bagian mana yang dianggap itu melanggar hukum atau punya potensi untuk dibubarkan atau dilarang kalau seandainya itu tetap dilakukan. Jadi Sobat Era sekalian, harusnya pemerintah memang secara spesifik menunjuk ini loh yang terkait dengan masalah FPI. Lalu berdasarkan peringatan tersebut, kita harus tahu reaksi FPI dalam jangka waktu 7 hari. Kalau FPI tetap bandel, tidak mau menuruti peringatan pemerintah, maka pemerintah bisa melakukan penghentian kegiatan. Jadi melakukan penghentian kegiatan. Kalau juga masih bandel, maka pemerintah bisa mencabut alternatif tadi, either status badan hukumnya atau surat keterangan terdaftarnya dan menyatakan bahwa organisasi itu dibubarkan. Nah, dalam konteks ini perbuatan mencabut SKT dan mencabut status badan hukum itu bisa dengan diiringi deklarasi dinyatakan dibubarkannya ormas tersebut, bukan partai ya, ormas tersebut. Kalau itu duduk soalnya, maka satu prosedur tidak dilakukan, yaitu tadi peringatan, penghentian kegiatan, dan terakhir mencabut status terdaftar atau status badan hukum. Jadi sebaiknya apa? Sobat Era sekalian, sebaiknya kalau statusnya tidak terdaftar, maka jalan keluar yang saya tawarkan, dan itu sesuai dengan prinsip hukum tentunya, Rechtsstaat, rule of law, tetap pertama memberikan peringatan dan pemerintah menunjuk item-item mana yang dianggap merupakan sebuah pelanggaran hukum, dan kita lihat reaksi dari FPI selama 7 hari. Kalau FPI tidak mengubah apa yang diinginkan atau tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan atau dilarang, maka pemerintah dalam konteks ini, karena dia bukan organisasi yang berbadan hukum atau yang punya surat keterangan terdaftar, sebaiknya memohonkan kepada pengadilan dengan bukti-bukti, dengan fakta-fakta, agar FPI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi masyarakat yang terlarang. Kalau prosedur ini yang ditempuh, maka pemerintah jauh lebih menghargai proses bernegara sebagai negara hukum. Jadi Sobat Era sekalian, kembali kepada pendapat Hamdan Zulfa, tentu yang dimaksudkan Hamdan Zulfa adalah sesungguhnya kalau pemerintah hanya mendasarkan kepada kondisi de jure bahwa FPI adalah organisasi yang tidak lagi eksis karena sejak
tanggal 21 Januari tidak lagi terdaftar atau tidak memiliki SKT, itu sama sekali keliru. Nah, masalahnya adalah ruang abu-abunya adalah deklarasi yang menyatakan FPI sebagai organisasi yang terlarang atau organisasi yang dibubarkan. Maka beberapa pakar mengatakan apanya yang dibubarkan, karena proses pembubaran tersebut ditandai dengan mencabut surat keterangan terdaftar atau status badan hukum. Apakah bisa pemerintah deklarasi begitu saja bahwa organisasi ini dinyatakan dilarang, dinyatakan bubar, tanpa kejelasan apa perbuatan yang mereka lakukan secara spesifik, dan apakah itu sudah diberikan peringatan atau tidak. Jadi, Sobat Era sekalian, ada dua soal di sini. Pertama, prosedur yang tidak ditaati, sekali lagi. Yang kedua, pernyataan untuk bisa menyatakan sebuah ormas itu bubar atau dilarang, apakah bisa dilakukan pemerintah? Padahal ruang administratif pemerintah harusnya hanyalah pencabutan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar yang menyebabkan organisasi tersebut tentu tidak bisa mendapatkan pelayanan pemerintah lagi kalau mereka menginginkannya. Sayangnya memang ini tidak bisa di-challenge di pengadilan, karena saya membaca Front Pembela Islam atau ex-Front Pembela Islam yang sekarang bermimikir menjadi Front Persatuan Islam tidak akan membawa kasus ini ke pengadilan tata usaha negara. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja pendapat Hamdan yang saya ulas. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!